Kepo nggak sih kalau ibu kota Indonesia beneran pindah ke IKN? Terus DKI Jakarta gimana nih? Kita ulas di 4 menit update. Kondisi Jakarta yang nggak lagi jadi ibu kota di tahun 2024 nggak akan bikin Jakarta berubah secara signifikan. Ini yang disebutkan sama Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia, Bapak Muhammad Faisal. Hayo loh, terus percuma nggak ya pindah ibu kota? Hal tersebut karena kesiapan IKN di Kalimantan Timur belum cukup lengkap. Butuh berpuluh-puluh tahun, bahkan itu juga belum bisa memindahkan fungsi. Sehingga pembangunan dalam 1 tahun nggak akan ada perubahan drastis dalam jangka pendek. Belum lagi kota Jakarta yang menjadi pusat bisnis, pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan. Perubahan nggak akan langsung terjadi meskipun pemerintahan sudah pindah ke IKN Kalimantan Timur. Namun pindahnya ibu kota ke IKN ini tetap memiliki dampak loh G-Friends. Malah ada efek positifnya nih, jadi membuat perekonomian nasional meningkat karena penggunaan sumber daya potensial di luar Jawa semakin maksimal. Gak cuma itu, kota Jakarta yang padat banget jadi permasalahan yang cukup serius. Dengan adanya IKN bisa mengurai tingkat kepadatan masyarakat karena sektor pemerintahan akan berpusat di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota bakal bikin kesenjangan makin menurun, secara tingkat regional maupun nasional, bahkan akan mendorong perdagangan antar wilayah terutama di dalam provinsi ibu kota baru. Lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindah ke provinsi yang punya konektivitas dengan provinsi lain yang baik. Investasi di provinsi ibu kota baru juga akan terdorong lebih luas, sehingga meningkatkan hasil sektor non-tradisional terutama jasa. Pembangunan yang merata juga akan dirasakan untuk wilayah luar Pulau Jawa. Seluruh sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di Jawa dan luar Jawa tidak akan beda jauh. Nantinya akan membuka kesempatan penciptaan lapangan kerja baru karena pemindahan ibu kota ini. Akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Meski begitu, pemindahan ibu kota ini harus dilakukan dengan cermat banget ya. Kalau kata Kepala Divisi Kajian Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia, Ibu Dewi Puspa, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur harus dibaca dari seluruh aspek, baik dari segi lingkungan, sosial, politik, maupun hukum. Masyarakat lokal yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi ibu kota yang baru juga harus diberikan pengetahuan pengelolaan bisnis supaya nggak ada gejolak antara masyarakat lokal dan pendatang. Dampak pemindahan ibu kota negara bikin status Jakarta juga berubah nih G-Friends. Berdasarkan Undang-Undang IKN, status Jakarta yang tadinya adalah daerah khusus ibu kota diarahkan menjadi daerah khusus Jakarta. Gimana menurut G-Friends? Cocok nggak? Kalau di Twitter sih cukup banyak yang bertanya-tanya kenapa harus diganti. Kayak tweet yang satu ini nih, kenapa nggak tetap DKI aja tapi I-nya istimewa? Kita anggap istimewa karena pernah jadi ibu kota atau punya sistem pemerintahan khusus, jadi tetap disingkat DKI Jakarta alias Daerah Khusus Istimewa Jakarta. Nah, pada RUU DKJ mengusung konsep daerah khusus Jakarta menjadi kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Menurut kamu gimana G-Friends? Setuju nggak kalau ibu kota pindah ke Kalimantan? Ada efek lain nggak ya buat Indonesia yang belum disebutin? Tulis di kolom komentar dan bagikan video ini ke keluarga kamu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.